Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya membahas kembali topik yang ramai dan tidak pernah saya sangka akan terjadi seperti ini, yaitu soal Sintayong yang dirumorkan bakal kembali latih Korea Selatan. Tiba-tiba saja berita ini muncul dari media Korea Best Eleven yang salah satu jurnalisnya menulis bahwa Korea Selatan sebaiknya membawa kembali Sintayong yang sukses dengan timnas Indonesia. Ini menakutkan, ini menjadi kabar yang membuat kita semua khawatir. Karena Sintayong sudah 4 tahun di Indonesia dan jauh-jauh hari sebelum Juni ini, pada April lalu, sejak Piala Asia U23 selesai, ada keakraban, ada kesepakatan antara Erick Thohir dan Sintayong. Bayangan seperti ini sulit dipikirkan sebelumnya. Tapi kita juga tidak bisa membantah bahwa saat ini kemungkinan itu bisa terjadi karena Sintayong belum menekan tanda tangan kontrak yang membuat kita semua khawatir. Merespon ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tidak memberi jawaban yang pasti apakah Sintayong akan bertahan atau tidak, karena dia justru mengatakan bahwa dia tidak bisa apa-apa kalau Sintayong dilirik oleh Korea Selatan. Ya, faktanya itu betul, karena di akhir bulan ini 30 Juni dia sudah tidak memiliki kontrak lagi dengan timnas Indonesia. Dan Erick Thohir juga mengaku tidak khawatir kehilangan Sintayong karena keberhasilan timnas Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang. Tapi ada peran federasi, ada pemain, dan tentu pelatih. Itu juga benar. Saya setuju dengan pendapat Pak Erick Thohir. Dan Erick Thohir juga sedikit menimbulkan spekulasi liar karena dia sedikit menyentil Sintayong, karena seakan-akan Sintayong harusnya sadar bahwa keberhasilan timnas Indonesia tak hanya ditentukan oleh dia, namun juga karena pemain-pemain yang sudah dibawa selama ini. Dan itu lagi-lagi benar karena tanpa bantuan PSSI dengan naturalisasi Sintayong tidak bisa memiliki pemain-pemain yang ada sekarang. Justin Hubner, Nathan, Tom Haye, lalu Ragnar Oratmangun, Jai Idjes, semuanya hadir berkat gerak cepat PSSI. Erick Thohir tetap tenang. Dia mengatakan bahwa saat ini tidak bisa memaksa Sintayong dengan kontrak karena kabarnya Sintayong sedang sakit atau perawatan. Dia tidak mungkin menyodorkan kontrak baru atau mengejar orang yang sedang dalam perawatan. Ini juga membuat kondisi atau kabar kejelasan Sintayong jadi abu-abu ya. Nah, dari semua yang terjadi ini saya bisa menyimpulkan ada dua hal, yaitu fakta benar dan fakta salah. Kalau fakta benar benarnya apa? Yaitu Sintayong memang bisa pergi ke negara lain, dalam hal ini dengan Korea Selatan, karena memang tidak terikat kontrak dengan timnas Indonesia dan belum memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Benar lagi kalau dia butuh tantangan atau tertantang lagi untuk melatih Korea Selatan. Mungkin ini pendapat pribadi saya, Sintayong merasa sudah tugasnya dengan timnas Indonesia sudah selesai. Tapi fakta yang salah menurut saya pribadi yaitu ini berlawanan dengan apa yang selalu dikatakan oleh Sintayong. Menurut saya sangat terlalu absurd atau tidak mungkin seorang Sintayong mengatakan tenang saja kontrak akan
taken, tapi faktanya dia berubah pikiran. Itu bisa terjadi, tapi dalam hal ini saya mengatakan bahwa Sintayong mungkin susah atau tidak seharusnya ingkar janji gitu ya. Salahnya lagi apa? Faktor yang salah yaitu Sintayong selalu bilang bahwa dia sudah mencapai kesepakatan. Fakta yang salah lagi yaitu rumor ini muncul dari tulisan opini. Jadi ini adalah opini media Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan memang sedang kesulitan cari pelatih definitif. Mereka sudah memakai 2 pelatih caretaker yaitu Hwang Sun-hong dan Kim Do-hun. Dan setelah memecat Jurgen Klinsmann pada Februari lalu, Korea Selatan belum menemukan calon pengganti. Ada 11 nama yang digadang-gadang tertarik atau ingin direkrut oleh Korea Selatan, tapi nama-nama itu mental satu persatu. Ada Jesse Marsch, mantan pelatih Leeds yang sudah memilih untuk melatih Kanada, yaitu Şenol Güneş, ex pelatih Turki dan beberapa klub di Eropa, juga belum ada kejelasan. Menurut saya memang Korea Selatan sangat dimungkinkan untuk membajak Sintayong, tapi sekali lagi apakah Sintayong benar-benar ingin pergi? Saya berharap fakta salah itu yang terjadi ya. Saya berharap ini semua cuma rumor, karena yang kita khawatirkan apa? Kita pasti khawatir. Kalau ini semua benar, kita khawatir bahwa timnas kita akan menurun lagi. Ya, memang pelatih hanya salah satu komponen, tapi tanpa Sintayong, pemain-pemain mungkin akan merasa berbeda ya kalau pelatihnya lain. Sintayong juga punya pendekatan khusus. Dia bisa memberi semangat atau inspirasi buat pemain. Ya, banyak pemain yang mengatakan ada hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Sintayong. Dan kita khawatir juga kalau benar-benar melatih Korea Selatan, Sintayong tentu akan sulit digantikan. Maksud saya, timnas Indonesia, PSSI akan sulit mencari pelatih kelas dunia dalam waktu cepat. Pasti akan menggunakan caretaker dan itu berbahaya. Kita ada di fase penting kualifikasi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dan dilatih oleh caretaker. Nah, jadi itulah kesimpulan saya, ada fakta benar dan fakta salah. Yang pasti kita hanya bisa menunggu ya. Saya berharap semua ini salah. Semua ini hanya opini, rumor dari Korea Selatan saja. Karena apa? Saya tidak yakin Sintayong ingin pergi. Setelah apa yang diucapkannya di media, bahwa dia tersentuh dengan kehangatan warga Indonesia. Dan menurut saya, kalau dia pergi sekarang, ini nanggung. Dia pasti ada tugas untuk mengantarkan Indonesia meraih mimpi ke Piala Dunia. Sedangkan Korea Selatan menurut saya dilatih siapapun, timnya sudah bagus. Menurut saya Korea Selatan hanya formalitas saja untuk mencari pelatih karena pemain-pemainnya sudah bagus. Jadi kalaupun Kim Do-hun kembali melatih, menurut saya tetap kompetitif. Sedangkan Sintayong beda. Dan kalau Sintayong melatih Korea Selatan berbahaya juga karena targetnya pasti besar. Tidak seperti Indonesia yang pastinya lebih ringan. Demikian teman-teman ulasan saya soal rumor Sintayong yang saya harapkan tidak benar. Semoga informasi ini juga disukai oleh teman-teman semua dan menjadi informasi yang berguna. Terima kasih dan salam olahraga.